Perkenalkan, nama saya Angelina dengan NIM 236221030. Hari ini saya akan menjelaskan tentang regresi linier berganda. Lanjut, ada asumsi regresi linier, ada terbagi menjadi 4. Yang pertama, uji normalitas. Yang kedua, uji autokorelasi. Yang ketiga, uji multikolinieritas. Yang keempat, uji heteroskedastisitas. Selanjutnya, yang pertama tuh ada uji normalitas data, yaitu untuk menguji normalitas dari variabel pengganggu atau residual dalam model regresi. Cara ujinya, yang pertama ada analisis grafik atau scatter plot, yang kedua ada Kolmogorov-Smirnov. Yang kedua, uji autokorelasi, yaitu untuk menguji apakah terdapat korelasi dari variabel pengganggu atau residual pada periode T1 sebelumnya dalam model regresi. Cara ujinya juga ada dua. Yang pertama, Duprin-Waston test, yang kedua, Rand test. Di sini tabel kriteria Darwin-Waston test. Nanti yang kita pakai adalah yang bagian terakhir. Selanjutnya ada uji multikolineritas, yaitu untuk menguji kolerasi antar variabel independen dalam model regresi. Cara ujinya, yang pertama ada matrik korelasi, yang kedua adalah variance invalidation vector atau VIP. Di sini adalah rumus uji part dan rumus uji Ledger. Sekian, terima kasih. Sekarang kita akan lanjut ke aplikasi SPSS-nya. Di sini kita sudah di aplikasi SPSS-nya. Jadi di aplikasi SPSS-nya, isinya itu ada dua. Yang pertama, data view. Data view ini digunakan untuk membuat data, sedangkan variable view digunakan untuk mengubah nama dan variabel data. Di sini kita akan copy di sini kopinya bagian datanya doang. Yang kita paste. Kita lanjut untuk mengubah namanya ini CL, ini dan yang terakhir bahwa ini desimalnya kita naik ke 4. Yang lain juga sama. Kita balik ke data view dan hasilnya begini. Jika sudah selesai, kita lanjut ke analisis data. Jadi analisis data ini analisis regression linear. Di sini di bawah ini kita masukinnya ke independen, sedangkan CF dan dari masukin ke independen. Kita klik statistik, checklist ini, continue, loads-nya, Gprint masuk dari X, sedangkan rate-nya ke Y. Terus di sini normal, continue. Setelah sudah, kita save under standard ranges. Setelah itu kita continue. Oke. Maka muncul hasil ini. Ini hasilnya semuanya sudah ada.
Kita tutup. Kita lanjut ke RS1 ini. RS1 ini disebut dengan Unstandard Digest sebagai pengganggu. Jadi, selanjutnya kita ke transform complete variable. Di sini kita masukin rumus n res i. Di sini kita tarik bawah, bisa cari yang ln. Double klik, terus understand just kuadrat 2. Oke. Ini sudah. Maka di sini bisa disebut angkanya sudah dikuadratkan ya. Selanjutnya kita mengerjakan absol. Jadi transform compute variabel ABS resi. Di sini kita tarik lagi, double klik. Di sini kita hapus dulu, double klik, standard price. Oke, di sini sudah muncul. Di sini artinya adalah unstandard digest di sini untuk absol semua yang min menjadi plus. Ini karena kan desimal yang ln ini masih 2, kita tambahin jadi 2. Setelah itu kita lihat di sini. Sini ini sudah sama ya, tapi masih ada angka yang hilang. Jadi di sini tambah 2. Kita lihat lagi, udah. Jika sudah selesai, kita lanjut ke analisis non-parametric text legacy dialog. Kita pilih sampel KS. Sampel KS ini untuk menguji apakah normal atau tidak. Jadi di sini standard digest kita taruh di sini. Oke. Setelah itu ini hasilnya. Ini untuk uji normal. Selanjutnya kita ke sebentar ya. Selanjutnya kita ke analisis di sini bisa dilihat untuk uji normalitas angkanya sudah ada, angkanya lebih besar dari 0,05. Selanjutnya analisis non-parametric test legacy dialog dan runs. Ini hasilnya dari sini. Oke, inilah hasilnya 108. Ini untuk uji autokorelasi. Jika sudah, berikutnya kita akan memasukkan uji part sama uji Gleiser. Jadi klik analisis. Di sini regression linear. Ini kita keluarin. Ini kita masukin. Di sini kita hapus centang yang tadi.
Ini plotsnya juga sama, save-nya juga sama. Continue, oke. Jika sudah muncul lagi. Di sini kita sebentar, ini kunci Pak. Selanjutnya sama seperti tadi, analisis ditulisnya linear, ini dikeluarin, kita taruh di absorb. Di sini karena sudah diubah, jadi tidak perlu lagi. Ini oke. Inilah muncul. Ini hasilnya. Dan sudah, ini uji gelap cell. Dikarenakan proses SPSS-nya sudah selesai semua, di sini kita akan ekspor agar analisisnya mudah, agar analisisnya menjadi lebih mudah. Caranya ini bisa dari file terus ke ekspor. Sebentar, tunggu sebentar soalnya dia lagi loading. Hmm, karena sudah kita simpan, ini kita save, ini kita klik OK. Ini dia sedang ekspor. Sabar, sedang loading. Dikarenakan sudah, kita lanjut ke analisisnya. Jadi ini bagian analisisnya. Di sini eh, penjelasannya, dan di sini baru hasil-hasilnya. Pertama, untuk uji normalitas data, cara mudahnya adalah ini. Mana? Ya, ini. Nah, ini untuk regresi pertama. Jadi, eh, untuk bisa melihat ini normal atau tidak, bisa dilihat dari garis ini. Bisa dilihat dari garis diagonalnya, dan titik-titik ini adalah datanya. Jika titik-titik ini masih terkisar dalam garis, ini artinya normal. Tetapi jika dia berputar semakin jauh, semakin tidak normal. Jadi ini sebentar. Hmm, Jadi grafik untuk uji normalitas data. Selanjutnya kita pada sampel homograph Smirnov text. Jadi kita ke ini. Jadi pada sampel Kolmogorov Smirnov Smirnov tes ini harusnya tidak boleh lebih kecil dari 0,05.
Jadi bisa ditulis angka si lebih besar 0,05 0,300 lebih besar dari 0,05, maka dikatakan data normal. Selanjutnya untuk uji autokorelasi, hmm, hmm, jadi untuk uji autokorelasi, ini uji autokorelasi dengan dihitung lebih besar dari 4. Jadi ini eh, kita lihat DU-nya yang ada 20 variabel. DU-nya ada 20 variabel dan variabelnya X-nya ada 2. Jadi biasanya kita ambil kas sama dengan 2 dikarenakan variabel independen dan X-nya ada 2. Ini kita ambil. Karena biasanya kalau 20 berarti DU-nya 1,537. Di sini. Sebentar, sini kita di sini jadi uji auto korelasi DU lebih kecil dari dihitung lebih kecil dari 4 dikurang DU titik 2 1,537 lebih besar dari 1,454 lebih kecil dari 1,537 maka terdapat autokorelasi. Dah. Selanjutnya untuk run test, untuk run test kan 108. Jadi di sini untuk run test uji autokorelasi signifikan lebih besar dari 0,05, 0,108 lebih besar dari 0,05 berarti tidak ada autokorelasi. Soalnya dia lebih besar dari 0,05. Selanjutnya berikutnya multikoliniaritas. Ada sebentar. Nah, ini berikutnya multikoliniaritas. Ada sebagian mereka menggunakan correlation yang harus diperhatikan antara DAP dan CR. Angka tidak boleh lebih dari 0,9. Sini ada yang sama, kita stabiloin dulu. Di sini karena korelasi DAR dan CR adalah 0,352 lebih kecil
dari 0,09 0,9, maka tidak ada multi koli koliniaritas. Hmm. Yang kedua, uji fit. Uji fit. Nih, jadi kalau uji fit ini uji multi multikoliniaritas, di mana fit ini lebih, lebih kecil dari 10, maka di sini fit dan maupun CR sama dengan 1,142, lebih kecil dari 10. Sebentar, ada masalah. Berarti tidak ada multi koliniaritas. Ini kita dikarenakan angkanya sama, jadi tidak ada multi koliniaritas. Kemudian selanjutnya kita ke uji heteros. Ini uji heteros ini di gambar ini, jika gambar ini menyebar, tidak membentuk, sebentar, tidak membentuk satu pola. Jika tidak membentuk satu pola, maka tidak ada heteros. Sini kita uji heteros. Hedastisitas titik-titik harus menyebar dan tidak membentuk satu pola tertentu. Yang selanjutnya uji part. Cara melihat uji part ini kita lihat dari sebentar. Mana ya? Cara melihat uji part. Oh, ini. Ini covariance. Ini kita kominin. Ini uji part untuk heteros hedastisitas, di mana signifikan ini lebih besar dari 0,05, CR-nya 0,798, lebih besar dari 0,05, dan dar 0,669, lebih besar dari 0,05. Sehingga dikatakan tidak ada heteros hedastisitas. Selanjutnya uji Gleiger. Uji Gleiger ini sini. Ini sama juga, cuman angkanya diubah.
Berikutnya uji model. Jadi uji model ini ada dua. Yang pertama ANOVA. Hmm, sebentar. Selanjutnya yang uji ANOVA ini di sini yaitu variabel CR dan dar secara, secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel bawah sehingga bisa dikatakan model regresi bagus. Di sini bisa dibilang eh, apa si- signifannya tuh 0,0001 lebih kecil dengan 0,5 signifikan. Yang eh, cara keduanya sebentar. Hmm, cara keduanya ini yang ini jika bisa cara keduanya ini sebentar. Cara keduanya ini eh, Q R kuadrat biasanya digunakan untuk variabel X hanya sampai 2. Jika sampai 2, kita harus menggunakan adjust R square ini. Jadi, rumusnya R kuadrat sama dengan 0,886 sama dengan 88,6%, yang artinya variabel CR dan DAR secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel bawah sebesar 0,886 atau 88,6%. Sedangkan sisanya yaitu 11,4% dipengaruhi oleh variabel selain CR dan DAR, atau eh, perubahan perubahan yang terjadi pada variabel bawah harus dijelaskan oleh variabel CR dan DAR secara bersama-sama sebesar 0,886 atau 88,6%. Sedangkan sisanya yaitu 11,4% harus dijelaskan oleh variabel lain selain CR dan DAR, sehingga bisa dikatakan model regresi
bagus. Berikutnya eh, hipotesis. Jadi yang hipotesis ini kita bisa lihat dari kita bisa lihat dari bentar, mana ya? Kita bisa lihat dari ini coefficients, coefficients. Jadi 1, 2, 3 sama ini kita remin, maka CLC 0,123 lebih besar dari 0,05, tidak disignifikan. Sedangkan DAT C 0,001 lebih kecil dari 0,05. Ini disignifikan. Sini jadi rumusnya Y sama dengan 0,232 ditambah 0,024 X1 dikurang 0,323 X2. Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah E. Sini ini kita padatin. Di sini mungkin semua sekian dari saya. Terima kasih.